Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama soal UP PPG PGSD dalam jabatan tahun 2022. Khusus pada video kali ini kita akan membahas tentang indikator soal 12 dan 13, berperilaku bijak, dan memberi penghargaan dan hukuman. Baik, langsung saja kita akan bahas di indikator 12. Pertama, kita akan bahas mengenai indikator soalnya. Di sini berbunyi, menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini nanti di indikator ke-12 soal ke-12 ini, nanti Bapak Ibu diminta untuk menjawab soal yang memberikan jawaban. Bapak Ibu bisa menampilkan sikap atau perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Nah, nanti jadi di soal tersebut Bapak Ibu diminta untuk memilih jawaban yang memperlihatkan sikap menampilkan perilaku yang bijaksana. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Soalnya, suatu ketika saya mendapat tugas untuk bekerja sama dengan rekan kerja tim yang dulu pernah bermasalah dengan saya. Saya tidak bisa bekerja dalam satu ruangan. Saya butuh ketenangan untuk bisa fokus bekerja, sedangkan rekan kerja tersebut terlalu banyak bicara. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Apakah A mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia? B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja? C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai atau cocok. D. Menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. E. Menerima aturan panitia. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, di sini Anda harus bersikap profesional dan bisa bekerja sama dengan siapapun. Nah, karena kita memilih jawaban D yang benar, berarti kita memilih jawaban A, B, C, dan E itu salah. Kenapa jawaban A, B, C, dan E itu salah? Sebelum kita bahas, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPPPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023 yang dilengkapi dengan kisi-kisi 450 soal dan pembahasan. Baik, langsung saja kita bahas di soal indikator 12 ini. Nah, kenapa jawaban A itu salah? Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Nah, di sini Anda berarti tidak menerima orang tersebut ya. Karena itulah Anda mengajukan keberatan. Nah, di sini poin pentingnya adalah Bapak Ibu, Anda itu harus bersikap profesional. Ini yang perlu digarisbawahi. Profesional. Nah, kalau profesional, yang Anda pentingkan pertama kali adalah pekerjaan Anda, tugas dalam bekerja Anda. Bukan dengan siapa Anda bekerja, dengan kelompok mana Anda bekerja. Nah, kalau kita sudah bersikap profesional, maka Anda harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Nah, jadi yang A ini salah karena mengajukan keberatan ini. Jadi, jawaban A salah. Kemudian jawaban B, protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. Nah, ini juga bahwa Anda dalam bekerja, ini Anda memperlihatkan tidak bijak ya. Anda memperlihatkan diri bahwa Anda tidak profesional karena ada protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. Jadi Anda tidak bisa bekerja sama dengan siapapun. Berarti di sini Anda salah. Kemudian yang C, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai atau cocok. Nah, ini juga kita garis bawahi salahnya di sini mengajukan keberatan. Nah, dan ini menginginkan Anda
dengan orang yang Anda sukai. Nah, ini juga salah. Jadi, Anda bekerja di suatu tim, Anda bekerja sebagai guru, jadi Anda itu harus bisa bekerja dengan siapapun dan bersikap profesional. Nah, yang A, B, C ini tidak memperlihatkan bahwa Anda itu tidak bersikap profesional. Kemudian yang E, menerima aturan panitia. Nah, kalau menerima aturan panitia ini jawaban yang kurang tepat dan kurang lengkap. Jadi jawaban E ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. Kenapa jawaban D ini benar? Kenapa bukan E yang benar? Nah, karena D ini terkait dengan soal yang di atas ya. Karena Anda itu mendapat tugas bekerja sama dengan rekan kerja tim yang dulu pernah bermasalah dengan Anda. Nah, jadi di sini jawaban D lah yang tepat. Baik, kita lanjut ke indikator soal ke-13. Di sini memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini diminta untuk mampu memberikan penghargaan dan hukuman yang mendidik bagi peserta didik. Nah, itulah yang diinginkan oleh soal nanti. Jadi kita bahas dulu materinya di sini. Nah, materi ini juga ada pada e-booknya. Jadi di e-book itu kami sudah lengkapi dengan materi pembahasan, kemudian 450 soal, dan kisi-kisinya. Baik, kita bahas saja teori tentang penghargaan dan hukuman. Penghargaan atau reward merupakan alat pendidikan yang menyenangkan. Reward juga dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Contoh konkret rewards yaitu seperti pujian yang mendidik, memberi hadiah, mendoakan, menepuk pundak. Seorang guru hendaknya merespon apa yang dilakukan siswa dengan memberikan pujian yang mendidik, memberi hadiah, mendoakan, menepuk pundak apabila siswa telah melakukan sesuatu yang baik atau telah berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu atau tercapainya sebuah target. Nah, jadi di sini Bapak Ibu itu memberikan sebuah reward untuk memotivasi siswa Anda. Reward itu tidak mesti dengan hadiah material, tetapi bisa dengan pujian, bisa dengan tepuk tangan, dan bisa dengan memberikan jempol. Itu termasuk reward kepada siswa. Hal-hal tersebut, hal yang kita anggap sepele, itu adalah hal yang sangat membanggakan bagi siswa kita ya. Jadi, reward di sini sangat penting untuk memotivasi siswa. Kemudian yang kedua, ada hukuman atau punishment. Adalah suatu edukatif untuk adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, bahwa yang dimaksud hukuman itu adalah ketika kita memberikan suatu tindakan kepada siswa, diusahakan tindakan tersebut dapat memperbaiki dan mengarahkan siswa kepada sesuatu yang lebih baik. Misalkan kita memberikan hukuman fisik, tetapi hukuman fisik itu harus ke arah yang lebih baik, harus memperbaiki sikap dari siswa yang diberikan hukuman. Hukuman yang dilakukan harus bersifat pedagogis, artinya bisa mendidik, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Oke, ini sudah saya jelaskan. Berdasarkan pengertian di atas, punishment yang diberikan bukan untuk balas dendam kepada siswa, melainkan untuk memperbaiki tingkah laku siswa yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Nah, karena di sini sudah jelas, jadi punishment atau hukuman itu diberikan bukan untuk kita membalas dendam, bukan untuk kita kejam, tetapi itu untuk mendidik siswa tersebut dari kesalahannya, dan dari kesalahan tersebut dia mampu memperbaiki kesalahannya ke arah yang lebih baik. Contoh konkret punishment yaitu seperti menasehati, memberi arahan, melarang melakukan sesuatu, menegur, membentak, memukul tidak keras, bahkan meminta wali murid memberi sanksi.
Baik, sekarang kita bahas soal yang terkait dengan punishment dan penghargaan. Pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah titik-titik. Baik, apakah A. membantu siswa melakukan introspeksi diri, B. menjadi siswa untuk tidak merendah diri, C. membantu siswa mengabaikan kekurangannya, D. menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat, E. membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, di sini ditanyakan tentang mengenai pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Nah, di sini terkait dengan pujian. Nah, pujian yang kita berikan itu harus bisa menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat. Nah, tadi kan ini mengenai pujian, jadi bukan mengenai mereka ada salah, tetapi kalau mereka ada salah, berarti kita memberikan hukuman. Dampaknya kalau kita memberikan hukuman, hukuman itu harus membantu. Tetapi di sini terkait dengan pujian, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, karena kita memilih jawaban D yang benar, berarti kita menyalahkan jawaban A, B, C, dan E itu salah. Kenapa jawaban tersebut salah? Baik, kita bahas. Yang pertama, membantu siswa melakukan introspeksi diri. Nah, kalau membantu melakukan introspeksi diri, ini lebih ke punishment atau hukuman, bukan pujian. Kemudian yang B, menjadi siswa untuk tidak merendah diri. Nah, ini ketika ada siswa yang rendah diri tetapi kita berikan motivasi, nah itu lebih ke bukan pujian ya. Ini bukan kepujian tetapi ini ketika kita memberikan hukuman. Kemudian yang C, membantu siswa mengabaikan kekurangannya. Nah, ini juga bukan fungsi dari pujian. Kemudian yang E, membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Nah, ini juga bukan fungsi dari pujian. Tetapi pujian itu berfungsi untuk menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat lagi. Berikutnya kita akan bahas mengenai soal yang terkait dengan pemberian hukuman. Seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Guru memberi teguran kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya. Maka dalam pemberian hukuman tersebut yang harus diperhatikan adalah titik-titik. Apakah A. menakuti siswa, B. membuat siswa takut pada guru, C. memberikan arahan, D. menghukum karena benci. Nah, di sini bahwa jelas jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu memberikan arahan. Jadi teguran maupun hukuman yang kita berikan, nah, karena di sini terkait dengan tegurannya, maka teguran tersebut harus bisa memberi arahan kepada siswa. Nah, karena kita memilih jawaban C, jadi jawaban A, B, D itu salah. Kenapa jawaban A, B, D itu salah? Mari kita bahas. Menakuti siswa. Nah, ketika kita memberikan hukuman, teguran kepada siswa, itu jangan sampai membuat siswa itu menjadi takut kepada gurunya ya. Karena kalau siswa takut pada gurunya, nanti ketika pembelajaran itu bisa berpengaruh terhadap ketika dia tidak bisa menjawab, dia tidak berani bertanya. Kemudian yang B, membuat siswa takut pada guru, ini juga salah. Sama aja ya, ini menakuti dan takut. Kemudian yang D, menghukum karena benci, ini juga salah. Kita jangan sampai menghukum siswa itu karena benci, tetapi menghukum siswa agar siswa itu diberikan arahan, kemudian memperbaiki kesalahannya, dan mampu menjadi lebih baik. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kami dapat sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.